Baik, kita mulai nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kabit, evaluasi bisa diupdate kepesertaan dalam Zoom meeting ini. Mungkin Pak Kaban, di Zoom sudah bergabung 300 dengan juga sudah menyiapkan melalui Zoom. Tolong di mute yang lain. Ya, izin kita mulai aja. Pak Kaban sudah bergabung. Silakan moderator. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Zoom yang berbahagia. Yang terhormat Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Tri Budi Praitno MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Penilaian Kinerja Peratur dan Penghargaan BKD Provinsi NTB, sekaligus narasumber satu kita, Ibu Sri Wayuningsi SSTPMH. Yang kami hormati penelaah teknis kebijakan bidang penilaian kinerja peratur dan penghargaan BKD Provinsi NTB selaku narasumber 2, Ibu Sri Endak Kusumaning Agung SPDI. Yang kami hormati rekan-rekan operator dan penyelenggara bidang penilaian kinerja peratur dan penghargaan BKD Provinsi NTB. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Kasubag Umum, Kasubag Tata Usaha, operator esensi, serta seluruh peserta Zoom meeting yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi tata cara pemberian cuti dan penegakan disiplin ASN lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, izinkan saya sebagai moderator menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu kita patuhi bersama selama Zoom meeting ini berlangsung. Yang pertama, mohon setiap peserta menggunakan format nama pada akun Zoom masing-masing, ini nama _ unit kerja. Kemudian setiap peserta Zoom diharap menggunakan virtual background yang telah disediakan. Dan peserta harap mengisi absensi nanti di akhir acara, karena nanti akan ada sertifikat berdasarkan data absensi. Selain melalui Zoom, sosialisasi ini juga nanti akan disiarkan live di akun YouTube BKD. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon atau mute, kecuali saat dipersilakan berbicara oleh moderator. Apabila ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, silakan menggunakan fitur raise hand dan tunggu giliran yang diberikan oleh moderator. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung saat sesi tanya jawab nanti, atau dapat mengajukan pertanyaan pada link. Kami tidak membacakan pertanyaan pada kolom chat. Peserta diharapkan menyalakan kamera agar interaksi dapat berlangsung dengan baik. Pada akhir Zoom nanti, mohon untuk mengisi survei kepuasan karena sertifikat diberikan jika Bapak Ibu telah mengisi absensi dan mengisi survei kepuasan. Link streaming YouTube, virtual background, absensi, form pertanyaan, materi, dan survei kepuasan akan tersedia dalam satu link yang akan dibagikan oleh operator di kolom chat. Sekian tata tertib Zoom kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Berikutnya, marilah kita duduk dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Bapak Dr. Andus Tri Budi Praitno MSI. Kami persilakan.
Mohon maaf Pak Kaban, suaranya belum terdengar. Bisa terdengar suara saya 1 2 3 3 2 1? Sudah jelas Pak. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Beli ragi untuk mertua, juga sop kepiting dan es kelapa. Selamat pagi Ibu Bapak semua, di Zoom meeting kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman, para pejabat administrator, mudah-mudahan ada juga pejabat pimpinan tinggi yang ikut, para pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkup pemerintah Provinsi NTB yang alhamdulillah berkesempatan hadir di acara Zoom meeting kita, khususnya kepada teman-teman Kasubag Umpek atau Kasubag Tata Usaha dan Operator Esensi di seluruh unit organisasi dan perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin peserta Zoom meeting yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti acara sosialisasi. Sosialisasi ini surat edaran ya yang kemarin dari kami dari BKD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah terbitkan tentang tata cara pemberian cuti dan penegakan disiplin ASN di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hadirin peserta sosialisasi yang saya hormati, sama-sama kita ketahui kalau kita di jajaran ASN, khususnya PNS, kita tuh terima hak dulu baru melaksanakan kewajiban ya. Itu ditandai dengan kita terima gaji setiap awal bulan, dan biasanya tanggal 1 sudah ada notifikasi di rekening kita masing-masing, kita terima hak. Nah, ada beberapa hak pegawai selain gaji, adalah juga hak yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu hak terkait dengan hak cuti. Nah, namun kami mencermati dalam beberapa waktu ini masih ada terjadi berbagai pertanyaan, bahkan adanya perbedaan pemahaman dan juga termasuk adanya kendala administratif dalam proses-proses pengajuan cuti. Alhamdulillah, surat edaran yang kemudian kami terbitkan itu tanggal 28 Agustus 2025 kemarin mengatur tentang tata cara pemberian cuti bagi ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setidak-tidaknya dalam surat edaran ini bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman dan pelaksanaan pemberian cuti khususnya bagi ASN di seluruh perangkat daerah kita, kemudian juga memberikan kepastian hukum dan juga pastinya transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan cuti, dan menjamin hak ASN atas cuti tersebut dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu kelancaran pelayanan publik. Itu yang utama. Melalui sosialisasi ini, saya berharap tentunya seluruh peserta dapat memahami secara mendalam isi dan ketentuan surat edaran tersebut serta mampu mengimplementasikan di unit kerja masing-masing. Dengan demikian kita dapat mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang tertib, profesional, dan sesuai dengan aturan. Nanti insya Allah para narasumber yang dikoordinasikan nanti oleh langsung kepala bidang yang menangani, Mbak Yayu, dan teman-teman dari bidang evaluasi itu akan menyampaikan, dan silahkan teman-teman dibuka ruang diskusi agar dalam pelaksanaan kita menjadi tertib. Teman-teman, selain membahas tentang tata cara cuti, Zoom meeting kali ini, sosialisasi kali ini juga sekaligus merupakan sosialisasi terkait dengan penegakan disiplin ASN lingkup pemerintah Provinsi NTB. Sebelumnya, mohon izin dan maaf, kami dari BKD telah mengirimkan surat pembinaan disiplin ASN ke masing-masing perangkat daerah. Kami sendiri menjadi Kepala BKD per 30 April 2025, 4 bulan yang lalu, dan kami mencermati adanya fenomena terkait dengan masalah disiplin ini. Ya. Secara ketentuan, untuk teman-teman ASN yang tidak masuk kerja lebih dari 3 hari, itu ada proses-proses yang harus dijalankan. Masih ada perangkat daerah yang belum menyampaikan tindak lanjut dari surat yang kami kirim, khususnya kepada para PNS di lingkungan kerja masing-masing,
yang mana ini tentunya tidak berkesesuaian dengan peraturan pelaksanaan yang ada, yaitu PP nomor 94 tahun 2021 mengenai disiplin PNS. Tidak kalah pentingnya dalam pelaksanaan aplikasi esensi yang ada sampai dengan saat ini, kami sudah mencoba memetakan ada beberapa catatan kami terkait dengan masalah esensi ini. Masalah esensi ini sebelumnya juga sudah diatur di dalam Peraturan Gubernur NTB nomor 79 tahun 2022, dan ini mohon izin teman-teman sepatutnya untuk dipedomani oleh seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi NTB dan seluruh pihak. Pada hari ini merupakan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat kedisiplinan ASN. Mohon maaf, atasan langsung secara berjenjang tentunya memegang peran penting dalam pengawasan melekat kedisiplinan ASN. Karena secanggih apapun suatu aplikasi, namun tanpa dibarengi oleh adanya pengawasan melekat secara berjenjang, maka itu tentunya menjadi sesuatu yang perlu kita pertanyakan. Ada beberapa catatan, mohon maaf saya buka saja, di esensi yang ada pada kami, yang kemudian kami rekap, ada beberapa pejabat yang penuh absensinya, artinya kehadirannya selalu ada, baik apel pagi maupun apel siang. Namun faktanya yang kami ketahui dari laporan secara lisan dan beberapa informasi yang masuk ke kami, beberapa dari teman-teman, mungkin juga dari atasan-atasan saudara-saudara yang kemudian atasnya tidak hadir dalam apel pagi dan itu dalam durasi waktu yang cukup lama. Namun di absensinya itu selalu ada. Ditengarai, sekali lagi ditengarai adanya proses-proses absensi yang dilakukan oleh para pihak tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Saya berpesan agar teman-teman para pengelola kepegawaian di setiap perangkat daerah dapat menjadi garda terdepan tentunya dalam penerapan aturan cuti dan disiplin ASN. Mohon maaf, teman-teman harus melaksanakan tugas dengan penuh integritas, objektivitas, dan selalu mengedepankan pelayanan publik yang terbaik. Ingat, pengaturan cuti adalah hak pegawai, sekali lagi hak pegawai, sedangkan disiplin adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap ASN. Keduanya harus berjalan dengan seimbang demi terwujudnya birokrasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak dalam kegiatan ini. Semoga sosialisasi ini membawa manfaat nyata bagi kita semua serta menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang semakin baik di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pak Tani panen buah lokah setelah dibeli lalu dibelah. Agar event ini penuh berkah, mari kita awali dengan ucap basmalah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi tata cara pemberian cuti dan penegakan disiplin ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan moderator, saya kembalikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Rusdi Budi Praetno MSI. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara berikutnya yaitu acara inti, ini pemaparan materi oleh narasumber. Untuk materi pertama adalah terkait penegakan disiplin ASN yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Provinsi NTB kepada Ibu Sri Wahyuningsi SST PMH, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pengawas, pelaksana, tingkatnya peserta Zoom, sosialisasi tata cara pemberian cuti dan penegakan disiplin ASN lingkup Provinsi NTB yang berbahagia.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dapat mengikuti kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa urgensi dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dan tentunya ini juga evaluasi penegakan disiplin di lingkup Pemprov NTB. Pada pagi hari ini kita ada 2 materi Bapak Ibu, jadi seimbang ya, ada hak, ada kewajiban. Nah izin saya mungkin diberi kesempatan untuk materi pertama terkait penegakan disiplin. Jadi kewajiban dulu nih Bapak Ibu ya, mungkin kita ini kita share screen, sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Saya izin langsung ya. Jadi dasar hukum penegakan disiplin di lingkup Pemprov NTB ini sudah jelas ya, ada Undang-Undang 20, kemudian ada PP 49 tentang P3K, kemudian tadi juga disebut oleh Pak Kaban, PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian itu ditindaklanjuti juga ada masih juga PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, dan kemudian ditindaklanjuti oleh Perka BKN nomor 6 tahun 2022 tentang Juknis pelaksanaan PP 94, dan kemudian kita di Pemprov NTB ini menindaklanjuti dengan diterbitkannya Pergub NTB nomor 79 tahun 2022 tentang disiplin kerja. Nah, yang perlu kita garis bawahi dari regulasi itu adalah instansi pemerintah itu wajib menegakkan disiplin serta melakukan upaya untuk peningkatan disiplin serta melakukan atau menjatuhi hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Ini amanat dari PP 11 tahun 2017, dan kemudian untuk tindak lanjut yang paling akhir adalah PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Nah, untuk yang calon PNS ini lebih berat lagi Bapak Ibu. Dia tingkat sedang aja sudah dapat diberhentikan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apa sih disiplin ASN? Disiplin ASN adalah kesanggupan menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pelanggaran disiplin itu apa? Ucapan, tulisan, perbuatan yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik dilakukan di jam kerja maupun di luar jam kerja. Itu artinya apa Bapak Ibu? 24 jam ucapan, tulisan, perbuatan kita sebagai ASN itu harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh melanggar kewajiban dan larangan sebagai ASN. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap disiplin ASN? Itu adalah atasan langsung masing-masing. Jadi berat ya Bapak Ibu ya, menjadi atasan langsung. Atasan langsung yang telah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya, tetapi melakukan pembiaran Bapak Ibu, tidak melakukan pemanggilan, tidak memeriksa, maka atasan langsung tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat daripada hukuman disiplin yang seharusnya jatuhkan kepada bawahannya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kita tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa pengawasan melekat secara berjenjang oleh atasan langsung itu tetap dilakukan walaupun sudah ada aplikasi, walaupun sudah ada aturan-aturan, tapi tetap pengawasan melekat itu bisa lepas Bapak Ibu. Dan yang penting adalah pelanggaran disiplin bukan delik aduan. Jadi nggak mesti harus ada yang mengadukan baru diproses, tidak. Atasan langsung begitu mengetahui itu sudah bisa dilakukan penindakan, pembinaan. Tidak mesti harus menunggu laporan dulu karena pelanggaran disiplin PNS ini bukan sifatnya delik aduan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan kita sebagai bawahan ASN punya upaya administratif atau prosedur yang dapat ditempuh manakala penjatuhan hukuman disiplin dijatuhkan kepada kita itu tidak sesuai ketentuan. Misalnya kita tidak puas, kita ada kesempatan untuk melakukan upaya administratif namanya Bapak Ibu. Ini untuk mengantisipasi kesewenang-wenangan atasan langsung kita. Jadi semua
adil ya Bapak Ibu ya. Ada sudah diatur di ketentuan. Nah, mungkin karena banyaknya kewajiban ASN. Kewajiban ASN itu Bapak Ibu di PP 11 2017 ada 17. Ada 17 dan larangannya ada 12. Itu Bapak Ibu harus kita ketahui. Kalau kita nggak ketahui, ya siapa tahu mungkin kita melakukan itu. Jadi untuk mengantisipasi kita tidak melanggar kewajiban dan larangan, pastikan Bapak Ibu baca, pedomani ya. Ini maksud juga kita mengadakan sosialisasi untuk mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu. Tapi untuk fokus saat ini adalah tentang disiplin ASN masuk kerja. Jadi salah satu kewajiban ASN yaitu menaati ketentuan jam masuk kerja. Nah, masuk kerja itu apa Bapak Ibu? Keadaan melaksanakan tugas, baik di dalam maupun di luar kantor. Nah, kalau misalkan kita tidak masuk kerja sesuai dengan ketentuan, akan menjatuhi hukuman disiplin. Tentunya, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sudah ada proses-proses yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini nanti ada panduan juga bagi atasan langsung sebagai pejabat yang menindaklanjuti terhadap indikasi pelanggaran disiplin dilakukan oleh ASN di unit kerjanya masing-masing. Tentu dilihat dampak negatif yang diakibatkan dari pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN tersebut. Kemudian baru nanti pejabat yang berwenang menghukum memberikan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita pedomani. Tadi yang saya bilang ada 17 ya, ada 17 kewajiban ASN. Jadi ini panduan juga untuk Kasubag umum atau misalnya pejabat administrator atasan langsung ya, pejabat struktural ya. Ini tinggal dilihat kalau misalkan ada ASN di unit kerjanya masing-masing, dia melakukan pelanggaran atau misalkan hukuman disiplinnya, ini panduannya ada di sini. Dilihat dampaknya, apakah dia sifatnya dampak negatifnya itu hanya untuk unit kerja atau instansi atau lebih besar lagi berdampak negatif pada negara. Ini nanti jadi panduannya. Karena memang banyak Bapak Ibu, Bu, kita jatuhin hukuman disiplin apa? Padahal sudah ada ketentuan di PP 94 pengatur itu. Ini saya tidak bahas satu-satu Bapak Ibu karena terlalu banyak. Kita fokus di kewajiban ASN yaitu ini. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban Bapak Ibu. Begitu 3 hari kerja, itu sebenarnya Bapak Ibu atasan langsung sudah harus melakukan panggilan kepada yang bersangkutan untuk diperiksa. Kemudian nanti hasil pemeriksaan itu, BAP itu yang akan menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin atau tidak. Jadi tidak perlu menunggu surat cinta dari BKD sebenarnya Bapak Ibu. Kalau di regulasi ini, begitu Bapak Ibu tahu ada bawahannya Bapak Ibu di